Assalamualaikum, kembali lagi di channel Wisata Dunia Fatih Ar-Rasyid. Kali ini kami bakal ngasih tahu teman-teman semua 10 tempat wisata di Purwakarta yang baru dan populer di tahun 2023. Kota Purwakarta sekilas mungkin teman-teman kurang familiar dengan keberadaan kota ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Purwakarta menawarkan beragam destinasi wisata yang tidak kalah keren dari kota lainnya di Jawa Barat. Didominasi area perbukitan membuat Purwakarta menjadi salah satu destinasi liburan yang memiliki udara sejuk dan bersih. Dan kali ini kami bakal ngasih tahu informasi lengkap mengenai 10 tempat wisata yang ada di Purwakarta, dari mulai yang terbaru, terhits, terpopuler, dan yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Mari kita lihat terlebih dahulu 10 tempat wisata di kota Purwakarta, siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman untuk berlibur. Pertama, Taman Batu Purwakarta. Taman Batu Purwakarta merupakan wahana wisata air yang tak pernah sepi pengunjung. Hampir setiap hari lokasi wisata ini selalu dibanjiri wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Rute menuju Taman Batu Purwakarta dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan saja dari pusat kota Purwakarta. Taman Batu Purwakarta merupakan kolam pemandian air dingin yang berasal dari mata air Cijanun. Maka tak heran jika lokasi wisata yang satu ini disebut juga wisata mata air Cijanun. Pemberian nama Taman Batu didasarkan pada banyaknya bebatuan yang tersebar di sekitar kolam, dengan ukuran yang beragam karena berada di sebuah gugusan gunung Burangrang yang mengakibatkan banyaknya bebatuan yang tersebar. Lokasi Taman Batu Purwakarta berada tak jauh dari pusat kota Purwakarta, tepatnya berada di Jalan Taman Batu Cijanun, Desa Cipendei, Kecamatan Bojong, Purwakarta, Jawa Barat. Harga tiket masuk Taman Batu Purwakarta sebesar Rp20.000, untuk parkir mobil sebesar Rp10.000 dan parkir motor Rp5.000, dan untuk anak-anak 4 tahun gratis. Taman Batu Purwakarta merupakan kolam renang dengan air alami yang berasal dari mata air Cijanun. Kolam renangnya disusun bertangga dan cukup bervariatif, sehingga jika kondisi sedang ramai nggak perlu khawatir kehabisan tempat ya teman-teman. Kedalaman kolamnya pun mulai dari 40 cm hingga 2 meter. Anak-anak pasti akan senang jika teman-teman ajak berlibur ke Taman Batu Purwakarta. Apalagi terdapat sebuah air terjun buatan yang cantik yang memungkinkan kamu untuk mandi di bawah aliran yang mengalir. Keberadaan Taman Batu yang berada di sekitar lereng perbukitan yang masih asri memungkinkan teman-teman untuk menyaksikan panorama alam yang menyejukkan mata. Kamu juga bisa camping di Taman Batu Purwakarta dengan biaya Rp30.000 per orang. Ayo, tunggu apa lagi? 2. Hidden Valley Hills. Objek wisata Hidden Valley Hills menyuguhkan pesona alam yang menawan dan suasana asri pegunungan yang sangat cocok untuk teman-teman beristirahat dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Sebelum menjadi objek wisata, tempat ini dulunya adalah tempat beristirahat bagi keluarga Henry Chandrawinata yang dibangun tahun 2014 silam. Di tengah pembangunannya ditemukan sebuah tugu peninggalan Belanda kuno yang kemudian direnovasi dan dibangun kembali. Dari sinilah keluarga ini mendapatkan inspirasi untuk menjadikan tempat istirahatnya sebagai kawasan wisata. Apalagi lokasinya berada di perbukitan menjadikan tempat ini semakin mempesona sehingga akhirnya resmi dibuka untuk umum. Dijuluki sebagai surga di atas awan, tempat wisata yang terbentuk dari legenda ini memang memiliki pemandangan indah pegunungan. Fasilitas yang dapat teman-teman nikmati di sini yaitu area parkir luas, toilet, musola, swimming pool, resort, akses wifi bagi penghuni resort, outdoor event, meeting room, resto, dan cafe. Lokasi Hidden Valley Hills berada di Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Akses menuju titik lokasinya dapat dilalui dengan mudah baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Harga tiket masuk ke lokasi wisata ini adalah Rp35.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak di atas usia 2 tahun. Hidden Valley Hills memiliki kolam renang menghadap pegunungan. Berenang di kolam dengan konsep outdoor pada kawasan perbukitan merupakan hal yang sangat menarik untuk dicoba.
Di lokasi ini, teman-teman dapat menikmati sensasi berenang sekaligus menikmati indahnya pemandangan alam sekitar. Apabila teman-teman ingin merasakan sensasi berenang di Hidden Valley Hills, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp25.000 per orang. Ketiga, Porlak Jahe Giri Tirta Kahuripan. Porlak Jahe Giri Tirta Kahuripan menawarkan sesuatu yang tidak terdapat di tempat wisata lain. Salah satunya adalah Sky Pool yang berada di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sky Pool ini merupakan kolam renang yang berkonsep infinity pool yang mana kalian dapat melihat pemandangan langsung dari ketinggian seakan berada di atas awan. Jika kalian mau menginap di sini juga terdapat villa dan cottage dengan fasilitas 2 kamar lengkap dengan ruang tamu dan pantry untuk kalian nikmati bersama keluarga. Juga dapat menikmati istirahat di wooden house dengan kapasitas sampai 4 orang dengan suasana yang menyatu dengan alam. Untuk teman-teman yang ingin menginap namun jumlahnya banyak, maka terdapat juga 2 unit balai Porlak dengan kapasitas 60 orang per unitnya. Dan ini adalah review singkat kami ketika kemarin kami menginap di salah satu wooden house di Porlak Jahe Giri Tirta Kahuripan. Teman-teman juga dapat menikmati makanan di Porlak Resto yang menjanjikan berbagai jenis makanan seperti Western food, Indonesian food, dan juga fusion serta tidak ketinggalan minuman segar di siang hari. Serta berbagai minuman sehat yang menghangatkan dari jahe sambil menikmati liburan teman-teman bersama sahabat dan keluarga tercinta. Lokasi Giri Tirta berada di Jalan Raya Wanayasa, Taringgo, Tonggo. Harga tiket masuk Sky Pool seharga Rp50.000. Di sini juga teman-teman dapat menikmati suasana alam sambil berpetualang, menikmati ATV, flying fox, dan camping ground. Empat, Situ Kahuripan Wanayasa. Situ Wanayasa adalah sebuah danau alami seluas 7 hektar yang berlokasi di Kecamatan Wanayasa. Sekitar 50 menit dari pusat kota Purwakarta, terletak di ketinggian 600 mdpl, membuat objek wisata ini memiliki hawa yang sejuk. Apalagi dengan lingkungan sekitar yang masih asri dan banyak ditumbuhi pepohonan. Hal unik yang menarik dari Situ Wanayasa adalah adanya pulau kecil di tengah-tengah danau. Konon katanya di pulau yang diberi nama Pasir Mantri itu terletak makam salah satu seorang tokoh pendiri Purwakarta. Tokoh tersebut adalah R.A. Surawinata. Di Situ Wanayasa, wisatawan disuguhi pemandangan yang indah dari danau dengan latar gunung Burangrang dan sawah hijau yang luasnya sejauh mata memandang. Wisatawan juga dapat menaiki wahana bebek air yang tersedia di sekitar Pulau Pasir Mantri. Jangan lupa juga untuk berwisata kuliner dengan makanan khas Purwakarta seperti sate marangi yang banyak ditawarkan oleh rumah makan yang tersebar di sekitar Situ Wanayasa. Selain menawarkan keindahan alam, pengunjung juga dapat berburu foto karena Situ Wanayasa sendiri memiliki banyak spot-spot foto yang bagus untuk diabadikan. Baik itu di jembatan masuk wahana bebek air, bersantai di Pulau Pasir Mantri, maupun di rumah makan dengan pemandangan alam yang mempesona. Untuk masuk ke Pulau Pasir Mantri, teman-teman cukup membayar Rp5.000 saja. Lima, Kahuripan Tirta Wanayasa. Kahuripan Tirta Wanayasa merupakan destinasi wisata wahana air yang digunakan bersumber dari mata air pegunungan. Sehingga kualitas airnya bersih dan dingin serta tempatnya indah, sejuk, asri, dan nyaman untuk liburan. Destinasi ini masuknya ke Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Kahuripan Tirta Wanayasa menyediakan kolam renang dengan nuansa pantai. Area kolam untuk dewasa, area kolam untuk anak-anak dengan berbagai wahana permainan lainnya.
Di antaranya seluncuran kelinci, basket air, gebuk bantal, mandi busa, air mancur, dan ember tumpah. Selain itu ada area kolam untuk balita yang dipenuhi dengan bola. Daya tarik lainnya selain wahana permainan air, di sini juga tersedia wahana seru dan menguji adrenalin seperti flying fox dan jembatan gantung. Selain itu tersedia kolam terapi ikan. Di sini pengunjung akan merasakan gigitan kecil dari ikan-ikan yang terasa seperti pijatan. Dan juga di sini tersedia fasilitas karaoke di area kolam renang. Namun untuk mencoba berbagai fasilitas tersebut pengunjung akan dikenakan biaya tambahan. Harga tiket masuk ke Kahuripan Tirta Wanayasa dewasa sebesar Rp25.000 dan anak-anak usia 2-12 tahun sebesar Rp20.000. Cukup murah bukan untuk masuk ke destinasi wisata ini? Meskipun murah tetapi fasilitasnya tidak murahan loh. Yuk liburan! Keenam, Kastel Cafe Purwakarta. Tak hanya sekedar kafe seperti pada umumnya, namun ada banyak hal yang bisa kamu temukan di sini. Daya tarik Castle Cafe Purwakarta tak hanya sekedar untuk tempat nongkrong saja, namun tempat ini sudah seperti layaknya destinasi wisata. Sebuah kastel berdiri megah di area perbukitan. Dari sini kita bisa menikmati keindahan alam dan juga kota Purwakarta dari ketinggian. Ada banyak keseruan yang ditawarkan, berikut beberapa di antaranya. Memiliki space yang luas untuk nongkrong adalah konsep utama dari tempat ini. Teman-teman pun bisa menemukan banyak tempat duduk untuk nongkrong dan bersantai. Bahkan ada satu area yang luas dengan alas rumput sintetis. Para pengunjung bisa bersantai menggunakan beanbag. Anak-anak pun bisa bermain dan berlari-lari di sini. Selain itu, tentu saja ada area indoor dengan tempat duduk yang nyaman. Harga tiket masuk Castle Cafe Purwakarta adalah Rp20.000 dan nantinya bisa ditukarkan dengan minuman. Alamat lengkap Castle Cafe Purwakarta berada di Cisalada Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Persis berada tak jauh dari gerbang masuk Cikau Park. Untuk jam bukanya setiap hari dari pukul 10 pagi sampai jam 10 malam. Ketujuh, Masjid Tajuk Gede Purwakarta. Kabupaten Purwakarta saat ini mempunyai ikon baru di sektor wisata. Ikon tersebut bernama Tajuk Gede Cilodong. Tajuk dalam bahasa Sunda bermakna masjid, sementara gede bermakna besar. Sesuai dengan namanya, masjid ini terletak di area cukup luas di sekitar di Kecamatan Bungursari. Masjid Tajuk Gede Cilodong ini didesain dengan arsitektur khas Sunda. Pembangunannya dilakukan sejak pertengahan hingga akhir 2017. Di tahun terakhir Dedi Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta. Masjid Tajuk Gede Cilodong ini berdiri di lahan seluas 10 hektar. Dan dari 10 hektar ini, 1 hektar diantaranya digunakan bangunan masjid yang memiliki 2 lantai. Untuk lantai 1 dikhususkan untuk sarana peribadahan yang bisa menampung hingga 2.000 jamaah. Dan untuk lantai 2-nya dibuat sebuah gedung pertemuan dengan kapasitas 2.000 orang. Tak hanya itu, ada beberapa taman indah di sekelilingnya termasuk ada suguhan air mancur menari. Di lokasi ini pengunjung juga bisa sekaligus berwisata. Tajuk Gede Cilodong sebenarnya tidak saja difokuskan untuk fungsi tempat peribadahan saja, karena di dalamnya terdapat nilai konservasi, edukasi, budaya, pertanian, hingga rekreasi. Ukiran tersebut terbuat dari kayu jati pilihan dan sengaja didatangkan dari Gunung Jati, Cirebon.
Sudah sepatutnya warga Purwakarta harus berbangga hati karena saat ini ada ikon baru di wilayah ini. Namun sayangnya saat ini atau saat pergantian bupati, kawasan ini terkesan malah diabaikan dan minim perhatian dari pemerintah. Semoga saja salah satu aset yang menjadi kebanggaan masyarakat Purwakarta ini bisa terus dirawat dan dijaga sebagaimana mestinya. Delapan, Wisata Hutan Jati Purwakarta. Hutan Jati Cafe Purwakarta merupakan tempat nongkrong dengan konsep alam terbuka. Di berbagai kota muncul satu demi satu kafe yang memberikan view pesona alam dan dengan tempat yang membaur dengan alam. Di Purwakarta juga hadir tempat wisata kafe yang memberikan daya tarik serupa, yaitu konsep alam terbuka hijau yang mana dapat kita nikmati sembari nongkrong bersama kerabat atau keluarga. Seperti namanya, bila kita pergi ke kafe ini, kita akan menemukan banyak pohon jati di berbagai sudut kafe. Hal ini dikarenakan karena tema yang diusung oleh Kafe Hutan Jati Purwakarta ini adalah tema outdoor dengan suasana alam terbuka yang rindang. Dan hal ini akan membuat udara di sekitar kita semakin sejuk dan juga menyegarkan mata. Teman-teman akan disuguhkan banyaknya pepohonan dengan berbagai tempat duduk tersebar di bagian outdoor. Lalu terdapat bangunan utama kafe dengan gaya minimalis dipenuhi aksen kayu berwarna coklat yang sangat bagus untuk difoto. Kafe ini telah melakukan soft opening pada tanggal 10 Agustus 2021 di mana pada saat itu banyak diserbu oleh pengunjung. Walaupun tempat ini memiliki area indoor, namun area outdoornya lah yang paling diminati para pengunjung. Terdapat meja kursi, lesehan, gazebo, ayunan, serta jembatan atau skywalk yang dapat teman-teman eksplor dan berfoto. Tempat ini juga terkenal dengan gelatonya, sehingga untuk teman-teman yang menyukai gelato atau es krim ini adalah tempat yang sangat tepat. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke cafe outdoor ini, teman-teman bisa menuju ke alamatnya di Jalan Baru nomor 29 Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Letaknya berada di sisi kota dengan jarak 3,3 km dari alun-alun Purwakarta, atau hanya sekitar dengan jarak tempuh 10 menitan dari alun-alun. Sangat dekat, bukan? 9. Urban Farming Center. Urban Farming Center Purwakarta merupakan tempat wisata sekaligus pusat pelatihan pertanian perkotaan. Tempat ini diluncurkan oleh produsen benih hortikultura PT East West Seed Indonesia atau Ewindo. Di tempat ini teman-teman mendapatkan pengenalan media tanam, penyemaian benih serta pelatihan pembibitan berbagai varietas hortikultura. Urban Farming Center berdiri di atas lahan seluas 6.500 meter persegi. Tujuan dari tempat ini adalah sebagai pusat informasi, edukasi, dan pelatihan teknis pertanian perkotaan. Harga tiket masuk wisata Urban Farming Center Purwakarta adalah Rp15.000 dan sudah termasuk mendapatkan satu jenis benih tanaman. Dan teman-teman dapat bebas memilih satu bibit tanaman tersebut. Teman-teman yang ingin berkunjung datang ke sini bisa datang setiap hari Sabtu dan Minggu mulai dari pagi sampai sore hari. Harapan dari adanya tempat ini adalah semakin banyak masyarakat perkotaan yang sadar pentingnya bercocok tanam di kota. Dan hal ini berkaitan dengan gaya hidup dan asupan makanan sehat. Beberapa kegiatan wisata yang dapat kita lakukan di sini diantaranya adalah menyusuri area menyerupai pemukiman mini, mempelajari metode urban farming, hingga berfotoria di tempat. Tentu saja tempat wisata ini sangat cocok sebagai tujuan berlibur bersama keluarga. Di sini kita dapat menemukan tanaman-tanaman yang tertata rapi dan terjaga kebersihan areanya. Dan tak lupa juga berbagai rumah mungil bergaya Eropa lengkap dengan halaman penuh tanaman hortikultura. Desain area wisata ini sengaja dibuat untuk menginspirasi wisatawan tentang cara menata tanaman di lahan sempit depan rumah. Selain itu, tempat wisata ini dilengkapi dengan sawah, saung, tanaman bunga, dan tanaman hidroponik. Paket tempat wisata yang lengkap, bukan? Ke-10. Alun-alun Purwakarta.
Alun-alun Purwakarta adalah sarana publik sekaligus objek wisata di kota Purwakarta. Tempat ini merupakan salah satu tujuan rekreasi favorit bagi masyarakat ataupun wisatawan luar kota. Alun-alun Purwakarta terbuka untuk siapa saja tanpa perlu membayar tiket masuk. Sehingga alun-alun Purwakarta sangat cocok sebagai destinasi wisata yang murah meriah. Untuk jam bukanya, alun-alun Purwakarta selalu terbuka untuk umum setiap hari selama 24 jam. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada saat pagi atau sore hari. Tempat wisata ini merupakan fasilitas publik yang menjadi salah satu ikon Purwakarta, berlokasi tepat di pusat kota dan berdekatan dengan Taman Air Mancur Sri Baduga yang terkenal. Seperti alun-alun pada umumnya di kota lain, tempat ini juga merupakan kawasan dengan beberapa kantor pemerintahan, di antaranya kantor Bupati dan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta. Wujud alun-alun Purwakarta saat ini merupakan hasil revitalisasi. Dari yang dulunya hanya lapangan luas, kini suasananya lebih menyerupai taman. Tempat ini memang mempunyai konsep sebagai tempat berkumpul yang nyaman bagi masyarakat. Alun-alun Purwakarta juga berhiaskan sejumlah taman yang asri, di antaranya yaitu Taman Maya Datar dan Taman Pancawarna. Dan keduanya berada di wilayah selatan alun-alun Purwakarta. Taman-taman tersebut menghadirkan suasana teduh dari berbagai tanaman hias, aneka palem, perdu, dan tanaman hias mempercantik sekaligus menyejukkan mata. Bangku-bangku yang berjajar sebagai tempat istirahat dan bersantai, dan juga jalan setapak yang lebar dan nyaman untuk jogging maupun bersepeda. Berdirinya taman-taman ini bertujuan menciptakan area ramah publik di lingkungan kantor pemerintahan. Itulah dia 10 tempat wisata yang berada di Purwakarta. Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin berwisata ke kota Purwakarta. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.